Bapak yang lain, terima kasih berkenan hadir. Sebelum kita memulai, mari kita membuka acara ngobrolin perkara iman malam hari ini dengan doa. Dengan hormat, saya mohon Bapak Pendeta Laksono dapat memimpin kita dalam doa. Bolehkah speaker Bapak di-unmute ya? Terima kasih. Silahkan Bapak. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kami datang pada malam ini, Tuhan begitu baik kepada kami, memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali memikirkan tentang masalah-masalah iman. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan yang telah memungkinkan semuanya ini bisa berlangsung. Terima kasih buat semuanya. Kami sangat membutuhkan akan hal-hal seperti ini, justru di tengah-tengah situasi pandemi COVID pada saat ini. Kami butuh Engkau, Tuhan. Sebab itu kami ingin menyerahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua para pembicara. Tuhan juga memberkati Bapak Moderator yang akan memimpin kami, Bapak Pastor Yusuf. Kami serahkan semua Tuhan dalam tangan Tuhan. Demikian juga para peserta pada malam ini. Berkati alat-alat multimedia yang dipakai. Biar kiranya tidak akan mengalami gangguan teknis. Kami menyerahkan Tuhan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Laksono dari Semarang yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu Bapak, saudara-saudari semua, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara ngobrolin perkara iman malam hari ini. Nah, ada beberapa hal yang di awal ingin saya sampaikan. Para peserta seyogyanya tetap menyalakan video selama acara ngopi ini dan meng-mute speaker suaranya. Yang kedua, misal peserta membutuhkan sertifikat, bisa nanti admin akan memberikan link absen. Silakan diisi sesuai nama sertifikat yang dikehendaki. Seperti itu. Dan saya akan langsung memperkenalkan beliau-beliau yang malam hari ini sudah hadir bersama kita. Yang paling jauh, lihat aja ya, saya pertama kenalkan dulu, Pastor Ruben Simanjuta. Beliau adalah pengajar dan juga gembala, dan sudah berkiprah di ladang Tuhan cukup lama. Mungkin lebih detailnya nanti beliau akan menyampaikan sendiri. Terima kasih Pastor Ruben sudah berkenan join malam hari ini. Yang kedua, hambanya yang juga luar biasa, Pastor Agus dari Bandung. Beliau penggembalaan dan pelayanan berbagai hal yang memberkati banyak kota, banyak gereja. Dan yang ketiga, beliau adalah pakar menurut saya, orang yang dikaruniai Tuhan mengetahui banyak hal, tapi tetap rendah hati. Sudah menyelesaikan program doktoralnya di Birmingham University dengan spesialisasi Pentakostalisme, yaitu Pastor Roni Chandra. Dan malam hari ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari panelis. Nah, peserta semua yang dikasih Tuhan, kalau di tengah paparan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung men-chat atau menulis di kolom chat dan langsung di-send aja. Jadi, jangan ragu-ragu. Malam hari ini ada topik yang sangat spesial. Kita mengambil tema mengalami pertolongan Tuhan. Jadi
di tengah krisis, di tengah pandemi, kita percaya ada Tuhan yang masih sanggup, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang masih bisa memelihara umat-umatnya, ada Tuhan yang masih jadi gembala yang baik buat hamba-hambanya. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian demi kesaksian, dan nanti mungkin Pastor Roni akan memberikan kesimpulan atau apa gambaran kebenaran apa buat semua kita. Langsung aja dari yang paling jauh, Pastor Ruben akan mengawali kita 10 sampai 15 menit, dipersilahkan. Mari. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih untuk semua, pada Pastor Yusuf dan kepada sinode kita tentunya yang menggagas acara ini. Saya Pendeta Ruben Simanjuntak dari Lampung sebagai gembala dan juga guru. Ya, oleh anugerah Tuhan kami udah melayani di sini, tepatnya di tempat kami baru minggu lalu 24 tahun ya. Jadi tanggal 22 Agustus saya masuk ke tempat ini. Cukup lama ya, memang tidak seperti signifikan di kota-kota besar ya, karena kami tinggal di sebuah kota kecil ya, kota kecamatan ini di Pringsewu namanya, di Lampung. Ya, kami melayani di sini sungguh karena anugerah Tuhan. 2 kali kita diresolusi tahun 2007 dan 2013. Ya, secara manusia mungkin kita sudah tidak eksis lagi di sini, tapi karena Tuhan ya, suatu ketika kami bersama pengurus gereja doa puasa, doa di Bukit Doa di puncak itu, saya menemukan sebuah ayat dari 1 Korintus 16 ayat 9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Oleh ayat inilah saya dikuatkan, apapun orang bilang tadinya mungkin supaya gereja ini tutup, jangan ada pelayan Tuhan, karena sebelum kami ada gereja beberapa yang gereja besar, GBI, GPDI juga yang udah ditutup di sini. Tapi oleh karena Tuhan kita tetap bisa eksis sampai hari ini ya. Kami rasakan waktu lalu aja, waktu kami mau meminta persetujuan, karena di surat keputusan bersama itu ada yang namanya surat izin sementara ya, untuk menggunakan itu mungkin 2 tahun. Waktu kami minta ketika di balai desa dengan warga, mereka untuk itu pun mereka tidak kasih ya. Tetapi saya sekarang sadar kalau mereka tadinya kasih, maka kami akan repot memperpanjang 2 tahun seperti itu. Tetapi waktu itu saya memang dapat hikmat Tuhan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Kami tidak apapun ya, kami hanya berdiam aja, dan memang sesungguhnya nggak ada keputusan hitam di atas putih. Jadi itu hanya pembicaraan, sehingga sampai hari ini akhirnya kami bergaul, mengadakan pembuatan garis dan banyak pelayanan sosial lainnya, sehingga kami diterima ya. Dan bahkan kemarin kami ulang tahun itu, memang Desember akan ada pemilihan lurah ya. Ada salah satu calon lurahnya memberikan kue ulang tahun bagi kami. Ya. Itu suatu surprise ya. Di mana kami dipandang sebelah mata ya, tapi Tuhan ya membalikkan kenyataan ya. Semuanya itu dari tidak bisa apa-apa sampai kita sekarang bisa eksis dan diterima masyarakat ya. Dan apalagi kami sekarang oleh anugerah Tuhan diangkat PNS ya sejak tahun 2014 ya. Yang tadinya hanya guru honor membantu di sekolah negeri SMK, tapi sekarang diangkat dari PNS, dan itu juga menjadi satu untuk kita bisa bergaul dengan masyarakat umum. Dan kami rasakan sekarang ini pertolongan Tuhan di masa Covid ini ya, betapa Tuhan itu Tuhan yang tetap Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Yes. Ya. Kami lihat di dalam pelayanan dia tolong, dalam pekerjaan juga dia tolong ya. Jadi kami baru saja kemarin itu
dalam tugas saya mengajar, saya mengikuti sebuah ujian untuk kenaikan golongan atau pangkat begitu. Secara manusia itu juga mustahil ya. Tetapi Tuhan menolong, ya Tuhan bisa lulus ya untuk hari kemarin kami baru ngambil sertifikatnya. Jadi kami melihat Tuhan itu Tuhan yang menolong kita di dalam segala apapun ya, dalam pergumulan kita. Apapun yang keberadaan kita hari-hari ini, ya Tuhan itu ya Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Apalagi semenjak COVID ini kami malah banyak di rumah, banyak berdoa, banyak berpuasa ya, dan banyak berkatnya juga ya. Walaupun masa-masa yang seperti ini ya. Ya, kami melihat bahwa seperti acara yang kami gagas kemarin itu adalah ya waktu kami doa puasa. Sesungguhnya kami sudah 24 tahun di sini belum pernah merayakan HUT, ulang tahun gereja. Tapi baru waktu kemarin ketika kami dapat sesuatu, nah saya diberikan Tuhan untuk diberikan hikmat untuk supaya mengadakan ulang tahun. Lalu dari situ saya diberikan juga bahwa dalam sebuah ulang tahun itu saya juga ingin mempersembahkan sesuatu ya, tentunya supaya juga jemaat mengikuti gitu ya. Oleh anugerah Tuhan saya diminta Tuhan atau diberi hikmat untuk saya memberikan sesuatu ya untuk pekerjaan Tuhan di sini ya. Kemarin itu saya dengan ketulusan daripada Tuhan, saya bersedia melepaskan cincin kawin saya ya, atau itu ya, untuk diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya lihat ketika saya melakukan itu, jemaat juga mengikuti ya. Mereka baru minggu kemarin ya, sepanjang saya melayani di JKI di tempat saya melayani, baru minggu kemarin itu ya persembahannya itu besar begitu. Maksudnya ya itu kan untuk gereja, Mbak. Khusus untuk gereja ya, itu mengalami beberapa ratus kali lipat begitu ya. Jadi kami merasakan betapa pertolongan Tuhan ya tidak terbilang ya, tidak kata Paulus itu betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan ya. Ya, mungkin ini beberapa yang bisa dulu saya sampaikan untuk kita. Ya, tentunya kita lain daerah, lain kota, punya pergumulan, punya pertolongan Tuhan berbeda-beda ya, dalam situasi yang berbeda juga kita masing-masing. Mungkin demikian terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Wow, terima kasih Pastor Ruben. Luar biasa, di awal ada tantangan, tapi bisa akhirnya bergaul dan diterima oleh masyarakat. Secara pribadi dapat promosi, kenaikan jabatan, bahkan di tengah COVID, justru keuangan gereja diberkati berkali-kali lipat. Sebuah kesaksian yang menguatkan semua kita malam hari ini. Terima kasih. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya, Pastor Agus dari Bandung akan menyampaikan bagaimana mengalami pertolongan Tuhan dalam pelayanan beliau. Silakan, Pastor. Ya, baik. Apakah terdengar suara saya? Ya, jelas kedengaran. Karena putus-putus di saya nih. Baik. Perkenalkan, nama saya Pendeta Agus Priyono. Saya mengembalakan di JKI Kasih Karunia Kopo Permai, Bandung Selatan, atau tepatnya Kabupaten Bandung. Saya juga mengajar di Sekolah Teologi, yaitu mayor saya adalah mengenai Islamologi dan juga okultisme. Ini pelajaran yang sulit dan menakutkan. Tapi saya sudah tahun-tahun menangani 2 mata kuliah itu. Kalau bicara mengenai kuasa Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan dan mujizat, saya mengatakan bahwa banyak mujizat yang saya terima. Bagi saya pribadi, yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Waktu saya terima Tuhan, bagi saya itu mujizat paling besar. Sebab kalau saya tidak terima mujizat, saya yakin saya mungkin sudah jadi radikal. Atau mungkin paling-paling saya jadi dukun. Dan kalau hati saya ada, itu karena Tuhan semata-mata.
kesaksian saya mungkin banyak, tapi yang pertama mungkin pernah disaksikan di Suara Pelayanan di volume yang ke-6, itu kesembuhan istri saya dari sakit kanker stadium 3. 9 tahun lalu ketika saya gabung di JKI sakit dan sekarang disembuhkan Tuhan sudah total. Ya udah disaksikan, jadi saya nggak perlu saksikan dulu ya, kembali. Tapi yang pengalaman yang nggak saya lupakan adalah pertama-tama adalah ketika Tuhan percayakan saya ngusir setan massal. Apakah kita pernah mengalami itu? Yaitu satu perusahaan garmen besar di Bandung itu mengalami kerasukan setan massal. Itu jumlahnya bisa sekitar 30 sampai 40 orang kerasukan setan massal. Saya jujur takut diundang oleh pemiliknya, dan ternyata saya baru tahu manajernya adalah murid dari seorang ustadz terkenal di Bandung, namanya A, di Geger Kalong. Ingin tahu persis itu ya, sangat terkenal sekali. Dan dia bilang manajernya, kalau nggak bisa ngusir, maka akan mengundang ustadz itu. Jujur saya takut, karena itu pengalaman pertama ngusir setan segitu banyaknya. Tapi saya yakin dengan penuh iman bahwa otoritas. Ketika saya ngusir setan itu, kurang lebih pikir seorang perempuan yang justru itu jadi penyebab pertama kerasukan setan. Ketika kita tumpangi tangan istri, lepas, dan hampir 40 orang itu semua lepas. Itu pengalaman buat saya yang sampai sekarang berkata itu amazing. Sesuatu yang mungkin di luar nalar dan kemampuan saya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di masa pandemi corona. Saya ini juga sesuatu yang surprise. Kenapa? Karena ketika pandemi corona terjadi, saya dan rombongan itu pas ke Israel. Ya, awalnya itu kita berangkat Februari awal, tapi kemudian diundur sampai Februari pertengahan. Dan itu baru corona menyerang pertama kali. Jemaah dan orang-orang berkata, "Bahkan saja, ini menakutkan." Tapi nggak mungkin, oleh karena kenapa? Pesawat sudah disewa, hotel sudah di-booking semuanya, kita berangkat. Dan benar, itu suasana mencekam sekali. Waktu kita masuk Bethlehem juga ditolak dan sebagainya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua lolos. Begitu kita pulang ke Bandung, semua di lockdown. Haji juga di lockdown, semua ditutup semuanya. Dan saya baru tahu, rombongan yang beda dengan saya, itu maaf permisi kata seperti GBI, itu banyak yang meninggal. Di Bandung itu 17 orang pendeta GBI meninggal. Bukan saya kuat tidak, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Jadi rombongan saya ada 20 orang, itu semua tidak kena termasuk saya dan istri. Kenapa? Karena istri saya pernah kanker, pernah di kemo, itu rawan sekali. Dan saya bersyukur, itu karena kemurahan Tuhan. Dan dari rombongan itu ada satu yang sempat pingsan di pesawat, ya sempat sakit di Gunung Sinai. Begitu kita pulang, puji Tuhan, bukan karena COVID-19. Dan sekarang sehat, jadi kesaksian bagi banyak orang. Yang berikutnya masih bicara soal masa corona. Kami, Gereja JKI, ada di Bandung Selatan. Itu berarti apa? Sebuah tempat banyak penutupan gereja. Dan saya bersyukur dengan masyarakat, justru mereka lah yang meminta kita untuk dibuka kembali. Dan hampir-hampir, kalau saya tidak salah, satu-satunya JKI di Bandung yang sudah buka adalah kami. Bukan karena berani, bukan. Justru masyarakat mendorong kami untuk ibadah. Karena kami ini sebelahan dengan masjid. Notabene masjidnya adalah FPI. Dan justru mereka yang mendorong kita untuk ibadah. Dan berkata, kami membela, kami akan mendukung Bapak, dan apapun yang terjadi, kami di belakang Bapak. Dan kami buka. Jadi mulai kira-kira 3 bulan lalu kita sudah buka ibadah. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan aturan yang ketat kita lakukan. Ada 2 hal yang saya bisa tangkap. Pertama adalah di masa pandemi ini,
Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Kan seperti Elia ya di Sungai Kerit, Tuhan pelihara dengan cara yang paling ajaib. Maaf, nggak pernah kekurangan, nggak pernah namanya ditinggalkan, dan banyak hal yang saya ceritakan mungkin banyak perkara-perkara ajaib di luar nalar, dan itu Tuhan pelihara dengan dahsyat. Yang berikutnya, justru ketika saya buka ibadah ini, penambahan jumlah jiwa-jiwa baru luar biasa. Orang bilang resesi, tapi kami bilang lipat gandaan. Ya, hampir tempat kami nggak cukup lagi untuk nampung jiwa, jadi minta bantuan doa supaya barangkali kita akan melangkah untuk beli tempat yang lebih besar lagi karena memang tidak cukup untuk menampung jiwa. Nah, itu kira-kira kesaksian saya supaya jadi berkat. Kok mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, saya semampu saya untuk bisa menjawab. Tuhan berkati kita. Terima kasih Pastor Agus buat ceritanya yang sangat memberkati. Ada penyertaan Tuhan dalam pelayanan, ada kesembuhan, ada perlindungan Tuhan dari COVID. Bahkan di tengah COVID, Tuhan memelihara dengan ajaib, dan komunitas di Bandung justru ditambah-tambahi oleh jiwa baru. Luar biasa. Berikutnya akan ada Pastor Roni yang akan, saya kurang tahu beliau ini akan kesaksian atau harapan saya nanti di akhir akan memberi wejangan-wejangan kesimpulan gimana bisa mengalami pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat datang buat ibu bapak yang lain yang baru bergabung. Terima kasih. Saya menginfokan bahwa acara ini juga di-relay di Facebook secara live dan nanti akan ditampilkan juga di YouTube STT Sangkakala. Ibu bapak yang membutuhkan sertifikat, di kolom chat sudah ada link, silahkan diisi nama, sertifikat, nama ibu bapak semua yang membutuhkan sertifikat. Nah, tanpa berpanjang kata, mungkin Pastor Roni akan mengawali bagaimana, mau kesaksian dulu atau nanti termin kedua panelis akan menyampaikan gimana rahasianya mengalami pertolongan Tuhan. Atau monggo silakan mau gimana. Silakan, ya, terima kasih Mr. Yusuf. Terima kasih kesaksiannya Pak Ruben dan Pak Agus yang memberkati kita semua. Dua-duanya berkata ada di tempat yang sulit gitu ya, masing-masing dengan situasi yang berbeda di Bandung Selatan dan di Lampung. Saya berangkat dari situ saja mungkin Pak Yusuf ya, supaya tadi terakhir Pak Agus mengatakan tentang dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib seperti Elia. Seringkali kita berpikir kemana saja kita ada, Tuhan akan mengirimkan burung gagak untuk membawakan daging dan juga malaikat untuk melayani kita, menyediakan minum, ada sungai Kerit di situ. Tapi yang sering kita lupa adalah memperhatikan pada perintah untuk pergi ke sana, gitu. Kemana? Yang Tuhan perintahkan kepada Elia adalah pergi ke sungai Kerit, gitu. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau Pak Ruben tidak di Pringsewu dan Pak Agus tidak di Bandung Selatan, gitu ya. Karena perintahnya itu ke sana. Kalau Elia pergi ke Sungai Bengawan Solo, atau ke Sungai Gangga, atau ke sungai mana gitu, apakah akan ada burung gagak di situ? Apakah akan ada malaikat yang melayani, menuangkan air di kendi, atau mungkin itu pagi-pagi disajikan espresso gitu kan? Ya, mau pakai susu atau tidak gitu ya. Itu dengan semua pemeliharaan itu. Ada prasyarat gitu. Mengalami pemeliharaan Tuhan tidak bisa di tempat semaunya kita sendiri gitu. Itu sih yang saya dapat gitu. Jadi kayak kita mesti ada di tempat di mana Tuhan perintahkan kita untuk pergi gitu ya. Khususnya dalam konteks pelayanan, tidak hanya dalam konteks pelayanan menurut saya, dalam pekerjaan, dalam semuanya. Ada di mana Tuhan perintahkan kita untuk pergi. Tuhan perintahkan ke sana, ke Sungai Kerit, maka di situ ada. Dan yang menarik adalah selamanya ada di Sungai Kerit, untuk beberapa saat kemudian dia
disuruh untuk pergi ke Sarfat gitu ya. Ketika satu titik mungkin kita sudah merasa ini sumbernya, dari situ saya mau bersaksi mungkin. Kadangkala tanpa sadar itu ketika Tuhan mengirimkan burung gagak untuk menjadi saluran berkat buat kita, kebergantungan kita itu jadi kepada burung gagak gitu, bukan kepada Tuhan yang memerintahkan burung gagak gitu ya, gitu. Jadi beberapa saat misalnya ada orang yang dipakai Tuhan menjadi saluran sebagai burung gagak untuk mengirimkan berkat kepada saya, kepada kami. Kemudian di tengah-tengah masa ini, ya baru sebentar saja, bulan yang lalu, kok burung gagaknya berhenti datang gitu ya. Saya tidak ngambek kepada burung gagaknya gitu ya, tapi saya ngambek kepada Tuhan gitu ya. Ini kemana burung gagak ini? Salah alamat atau gimana gitu. Nah, dia berjanji gitu untuk mengirimkan itu. Ya. Lalu saya butuh waktu gitu. Buat saya krisis atau kesulitan itu kesempatan untuk belajar. Jadi ketika ada persoalan keuangan misalnya, itu kesempatan untuk belajar. Saya langsung cari buku-buku yang ada itu. Saya ingat saya mau selesaikan satu bukunya Loren Cunningham tentang keuangan, dia pendirinya Youth with a Mission, itu bukunya bukan bahasa Indonesia, tapi saya pikir itu baik sekali. Saya sudah pesan buku itu mungkin 1,5 tahun yang lalu, tapi baru 2 bab saya baca. Nah di tengah kondisi seperti itu, saya jadi baca buku itu jadi betul-betul hidup gitu ya. Setiap statementnya itu seperti berbicara kepada saya secara langsung. Jadi krisis itu kesempatan paling baik untuk belajar, karena ketika kita ada di situ, ya ngalami persoalan apa, itu kesempatan untuk belajar tentang persoalan itu. Nah, setelah itu saya butuh waktu sih 2 hari gitu ya untuk berdamai dengan Tuhan gitu. Masih ini juga. Saya pikir saya sudah selesai dengan persoalan-persoalan seperti itu gitu. Tapi ternyata ketika dihadapkan lagi, ya Tuhan seperti mau berbicara, belum gitu. Belum, lihat ini loh sisi yang belum kamu lihat gitu ya. Di level yang lain mungkin sudah, di bidang yang lain mungkin sudah, tapi di bidang ini di level berikutnya belum gitu. Itu ya sesuatu yang mengajari saya banyak hal gitu ya. Nah, ini ada cerita-cerita kecil lah sehari-hari sebenarnya yang menarik buat saya pemeliharaan Tuhan adalah setelah itu saya banyak gunakan waktu untuk membaca sampai saya selesaikan buku itu gitu ya. Dia bilang tentang hambatan, kesulitan, tanda, bukti-bukti apa saja kalau Tuhan sedang menguji kita dengan persoalan keuangan, dengan berkat, kepercayaan yang Tuhan beri, seberapa besar, ukurannya apa, dan sebagainya gitu. Nah, masih mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, saya itu punya keinginan sebenarnya, sederhana, membeli 1 gelas, gitu ya, 1 set gitu yang menurut saya bentuknya saya suka, indah, gitu, harganya tidak terlalu mahal, gitu. Tapi di hati itu ada suara mengatakan cukup, gitu, sebelumnya. Cukup untuk tidak membeli barang apa-apa lagi, gitu ya. Itu sesuatu yang sudah saya tunggu sejak awal COVID, gitu. Karena waktu itu kami dengar seorang hamba Tuhan memberi nasihat, di masa-masa ini jangan banyak belanjakan uang, lebih baik saving, menyimpan untuk keperluan-keperluan darurat, tidak perlu beli hal yang tidak perlu, nantilah gitu. Nanti. Nah, kemudian saya ini sudah menanti sekian bulan hanya untuk membeli barang seperti itu, tapi di hati ada suara yang jelas cukup gitu. Nah, waktu itu saya sedang ada di kota Semarang karena membeli beberapa keperluan untuk kampus gitu. Saya ingin mampir sekalian gitu ke toko itu untuk membeli gelas itu. Di hati saya bergumul terus ini di jalan gitu. Sederhana sebenarnya gelas gitu ya. Apa sih salahnya beli gelas? Apa sih salahnya itu? Toh sekalian daripada masa nanti harus khusus pergi ke Semarang untuk membeli gelas gitu dan sebagainya. Tapi ya saya sampai ke titik Tuhan, saya mau nih sebenarnya itu. Saya pengen uangnya juga ada, salahnya juga di mana gitu ya. Tapi ya jelas itu. Tapi kalau engkau memang nggak boleh ya
tolonglah bergumul sampai akhirnya saya berhasil lolos ketika saya sudah masuk ke pintu tol gitu ya. Berarti sudah tidak mungkin balik lagi hanya untuk membeli gelas gitu kan. Selesai gitu. Lanjutan. Nah, 2 hari yang lalu lah gitu. Berapa saat ini handphone saya agak terganggu baterainya dan sebagainya gitu. Lalu tiba-tiba tersenggol dari tempat tidur jatuh. Yang tadinya baterainya kalau dicas ya masih bisa hidup sekarang, sudah bisa hidup lagi, tahan beberapa jam gitu. Malah tombolnya nggak mau untuk nyala. Saya gini, Tuhan, saya ini udah rela loh, handphone saya nggak ganti gitu ya. Tombol baterainya cuma tahan beberapa jam gitu. Masa pakai tombolnya untuk home-nya itu mati juga nggak bisa. Saya beberapa password nggak ingat gitu karena passwordnya saya pakai fingerprint semua gitu dan sebagainya. Wah, nggak bisa macam-macam. Tapi waktu itu lalu saya ambil handphonenya, saya duduk di meja gitu. Karena dijatuh karena mati gitu. Saya coba jatuhkan lagi, ternyata nggak hidup juga gitu ya. Siapa tahu gitu kalau dia jatuh kedua kali dia bertobat, gitu. Ternyata enggak gitu ya. Gitu. Jadi tetap nggak mau. Tapi ada suara di hati gitu. Coba kamu cek rekeningmu gitu. Wah, handphonenya akhirnya bisa saya pakai tombol home yang seperti apps itu, hidupkan, saya coba gitu. Loh, saya lihat gitu. Loh, kok bertambah gitu ya. Kok bertambah gitu. Baru saya cek lagi mutasi rekening. Loh, kok ada masuk gitu. 2 transferan yang berbeda berturut-turut gitu loh. Wah, yang satu ada namanya. Saya tahu ini. Saya hubungi orangnya. Saya takut orang salah kirim gitu ya, karena saya pernah begitu gitu. Wah, saya pikir berkat datang dan sebagainya. Oh, ternyata pengembalian uang tiket yang telah 2 bulan. Gitu. Ya, gitu. Padahal di saat di saat bergumul dengan hal itu. Gitu. Nah, datang berturut-turut, angkanya sama. Gitu. Wah, saya takut gini. Orangnya ini mau kirim gagal, mau kirim lagi pakai akun yang berbeda. Gitu. Saya kontak apakah betul mengirim ini. Dan saya mau tanya, ini kok saya dapat 2 kiriman yang berbeda dengan angka yang sama, apa salah mengirim dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Lalu dijawab, betul, gitu. Kami ini masih pakai rekening salah satu bank pemerintah yang ada di mana ada kaleng Coca-Cola, itu kan, nggak boleh sebut merek juga ya, gitu. Di mana-mana itu ada, di situ bank itu ada. Jadi ini aneh nih, banknya cuman bisa transfer ke rekening lain maksimal sekian gitu. Mas dari gini cuma bisa segitu. Akhirnya kami transfer dari 2 rekening yang berbeda gitu ya. Nah, ini saya langsung terima kasih untuk ketaatannya ya. Saya nanti satu kali akan bersaksi untuk hal ini gitu. Oh ya. Gitu. Jadi itu Tuhan kirim gitu ya burung gagak dengan cara seperti itu dan istri saya langsung bilang gini, untung kemarin kamu nggak boleh beli gelas, kamu nurut. Coba kalau nggak, ya sudah, beli gelas aja gitu. Nggak ada yang lain gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak, oh iya, saya semakin diingatkan gitu. Sumbernya Tuhan gitu. Burung gagak, malaikat, sungai Kerit bisa kering, burung gagak bisa berhenti. Tapi kalau burung gagak berhenti, dia akan perintahkan kita untuk pergi ke Sarfat karena di sana ada janda yang disuruh untuk menyediakan gitu ya. Nanti kita akan disuruh pergi kemana. Nah, persoalannya itu di tempat di mana Tuhan perintahkan kita, di situ ada berkatnya gitu. Jadi nggak bisa di tempat semaunya kita sendiri. Saya percaya Pak Agus, Pak Ruben tadi ada di Pringsewu dan di Bandung Selatan gitu ya, dalam ketaatan itu, dan pemeliharaan Tuhan ada di situ, bisa dilihat, bisa dialami di tengah pandemi seperti itu. Saya pikir Pak Yusuf, saya di sini dulu, nanti kita respon lagi. Terima kasih. Oke. Jadi ini mengawali untuk diskusi atau paparan selanjutnya mengenai apa sih yang jadi rahasia supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Pak Roni sudah mengawali, ya kita harus di tempat yang seperti Tuhan kehendaki, gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambah ya Pak. Kita langsung ke Pak Ruben terlebih dahulu dan nanti ke Pak Agus. Kira-kira menurut 2 pester kita ini apa sih kira-kira buat kami atau pendengar yang mengikuti acara ini kiat-kiat atau sarannya supaya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ya, silakan Pak Ruben. Kemudian nanti dilanjut Pak Agus, Pastor Agus. Pastor Ruben, silakan. Oke, terima kasih.
kita sudah sama-sama dengar dari semua teman-teman yang sudah menyampaikan dengan cara dan gaya dan situasi kondisi dan tempat yang berbeda. Kami di sini ya bagaimana mengalami pertolongan Tuhan ya, kami rasakan harus dekat dengan Tuhan ya. Simpel saja, dekat dengan Tuhan ya. Firman-Nya bilang Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang dekat pada Dia ya. Jadi waktu seperti minggu lalu itu kami baru itulah merasakan dapat hikmat buat acara ulang tahun yang seumur-umur baru itu kami rayakan. Lalu Tuhan suruh saya mempersembahkan sesuatu, saya lihat apa yang bisa saya persembahkan, saya berikan. Dan ketika saya share sama jemaat, mereka juga melakukan yang sama. Bahkan kepada anak mantu, kepada keluarganya yang lain, mereka beritahu. Sehingga kami mengalami ya namanya berkat yang luar biasa yang kami tidak pernah alami sebelumnya. Mungkin kalau kami tidak taat, kami tidak dengar-dengaran, tidak peka, ya mungkin kami tidak mengalami itu ya. Seperti putri kami yang sekolah di STT ya, mungkin Pastor Yusuf dan semua yang di kampus mengerti bagaimana di masa pandemik dia jatuh dan tidak bisa dibawa ke dokter. Ibunya kami di sini sangat risau sekali, merepotkan orang, harus diangkat. Dan ternyata ya mujizat Tuhan yang terjadi baginya ya. Dia hanya seperti bermimpi apa ada yang nendang lalu dia berdiri ya, dan memang kita berdoa di sini, kita beritahu juga. Dan rasanya nggak bisa berbuat apa-apa ketika istri saya menelpon ya pendeta kampus ya, mungkin saya kurang ngerti apakah istrinya Pak Roni atau yang mengatakan nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Wah itu tambah membuat kami atau istri saya juga ya tambah hatinya bercampur aduk begitu ya. Tapi ya kami lihat betapa ya kita dekat Tuhan ya, dekat dengan Tuhan ya, bagaimana Tuhan bisa menolong kita ya. Bisa Tuhan melakukan jauh seperti apa yang dikatakan jauh daripada lebih daripada apa yang kita pikirkan ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang mendengar hal ini ya, kita tidak perlu kecil hati. Saya di kota kecil ya dengan tempat yang sederhana ya, tapi begitulah pertolongan Tuhan. Saya diangkat jadi seorang PNS dari seorang buruh honor ya. Ya intinya bertekun memang ya. Banyak sekali orang tidak mau bertekun dari yang kecil, dari yang sedikit ya, dari yang sederhana. Mungkin mereka untuk apa ya. Banyak orang ketika kami jadi guru dan diangkat, ada teman-teman pendeta, teman kami di daerah ini akhirnya ngikut ngajar gitu, karena wah maulah seperti Pak Ruben kira-kira gitu ya. Ya jadi ya puji Tuhan menjadi inspirasi begitu ya. Jadi kita sangat senang memang ketika kita review bagaimana pertolongan Tuhan memulai pelayanan di sini betul-betul dari nol ya. Kita dari latar belakang gereja karismatik, bukanlah suatu yang dikasih modal atau dibiayai per bulan, tidak, sungguh-sungguh memang mengandalkan lutut ya, dan semuanya terbatas, pendidikannya terbatas, waktu itu belum S1 ya, yang jemaat dilayani juga sedikit, kotanya juga kecil, dan semuanya rasanya mustahil ya. Kalau kami sampai hari ini ada itu karena Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan ya. Mungkin kita sebutin, kita ceritain satu persatu, rasanya enggak ini ya banyak hal ya, rasanya hal-hal yang mustahil ya, baik memulai pelayanan di sini, baik dalam pekerjaan saya jadi PNS. Saya ini S1-nya bukan S1 PAK, saya S1 teologi ya. Guru agama itu harus S1 PAK ya. Tapi di mana kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak ada yang menghalangin gitu ya. Sampai bisa dapat sertifikasi ya, walaupun waktu itu golongannya belum disesuaikan. Jadi bahkan hari-hari kemarin juga saya bisa lulus. Mestinya menurut peraturan harus 2 tahun dulu golongan itu baru bisa diangkat naik 2 level, 2 tingkat. Tapi
saya dengar, oh ternyata gubernurnya sudah tidak membuat peraturan itu lagi, ya itu tidak berlaku. Waduh, saya waktu baru ikut ujian kemarin ada rasa, saya kan belum ada 2 tahun di golongan itu gitu. Tapi ternyata peraturan itu sudah tidak berlaku. Ya jadi, wow. Ya. Jadi karena Tuhan ya, Pastor ya? Ya, karena Tuhan ya. Jadi itu intinya pasti karena Tuhan, dekat dengan Tuhan ya. Dan kita harus juga tekun melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk tetap setia melakukan di tempat kita. Oke. Ya, ada 2 poin tambahan dari Pastor Ruben. Gimana kita mengalami pertolongan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan tekun dengan apa yang hari-hari ini Tuhan sedang taruh ke tangan kita. Pastor Agus, kami persilahkan. Silakan. Di unmute dulu mungkin. Ya, Oke. Silakan. Ya, sangat diberkati kesaksian luar biasa. Saya punya moto dalam pelayanan. Dan saya juga suka ngajar kalau mahasiswa itu saya bilang ini. Dalam hidup itu harus punya moto. Dan itu yang mendorong kita untuk kuat. Nah, saya punya 2 moto. Pertama, bahwa kita tuh hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Sejak kita berkata, ya aku, yes I am jadi hamba Tuhan, maka hari itu Dia yang pelihara hidup kita. Maka nggak ada kata lain, pertama-tama ya minta kasih karunia Tuhan lebih tiap hari. Agar kasihnya itu dapat kita nikmati, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya keyakinan ini sebagai moto pribadi adalah Tuhan menolong kita tidak pernah setengah-setengah. Sejak Dia tempat kita di satu pelayanan, maka Dia akan menyertai kita bukan hanya waktu kita buka, tapi sampai rencananya digenapi dalam hidup kita. Itu yang menjadi kekuatan buat saya untuk mengalami terobosan dan berkat-berkat yang di luar kemampuan kita. Itu, Pastor. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ada jaminan Tuhan, dan kalau Dia yang nolong, pasti pertolongannya nggak tanggung-tanggung. Ya. Yes. Terima kasih, Pastor Agus. Yes. Pastor Roni, mari ada tambahan kah? Sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Saya malam ini masih tetap di situ tentang tempat di mana Tuhan tunjukkan kepada kita, itu bicara juga tentang ketaatan gitu ya, ketaatan untuk mengikuti kemana Tuhan perintahkan kita gitu. Karena di situ ada pemeliharaannya, seperti ada exception gitu ya, ada perkecualian seperti Goshen di Mesir gitu. Meskipun di tengah krisis, di tengah berbagai macam tulah itu, di tengah berbagai macam bencana, di tengah pandemi gitu ya. Kalau kita lihat situasi Mesir waktu itu dengan seperti ini kan, pandemi itu menimpa seluruh bangsa, menimpa seluruh daerah, tidak terkecuali besar kecil, tua muda gitu. Tetapi ada satu tempat. Coba kalau mereka keluar dari Goshen gitu, pasti akan tertimpa juga gitu ya dengan itu. Karena pemeliharaan itu bersyarat gitu. Seperti kalau kita sering berdoa Mazmur 91 untuk pemeliharaan Tuhan, bahwa Dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang supaya kakimu tidak terantuk kepada batu gitu. Tapi ayat yang sama dipakai juga oleh iblis ketika dia mencobai Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, dan kemudian nanti kan malaikat akan diperintahkan kepadamu gitu. Ya kalau kamu sembarangan, nggak pakai masker, keluar nggak cuci tangan, lalu nggak disiplin dengan itu, nggak jaga jarak semuanya, sembarangan ya, itu berlaku, itu seperti mencobai itu seperti pencobaan itu. Jadi ada prasyaratnya itu. Kita sering berkata, wah pokoknya Tuhan itu memelihara, Tuhan baik ya, Dia memberi hujan dan panas pada orang baik, orang jahat, tetapi ada pemeliharaan khusus itu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan dengan Dia gitu. Ketaatan itu kadang kita berpikir itu sesuatu yang wow, orang-orang ini bisa taat di situ kemana gitu. Enggak sih gitu. Setelah saya mengalami, saya ngerti kayak Tuhan itu begitu begitu rendah hati lah, saya berkata begitu.
Tuhan itu berhati sekali untuk memuji gitu, memuji anak-anaknya, memuji hamba-hambanya yang dalam ketaatan yang sebenarnya ketika dilihat di hati itu, di hati ini masih banyak mempertanyakan, mungkin juga ya masih tanda tanya, masih sering ragu, nggak percaya gitu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, ketika kita tetap tinggal gitu, bukan orang yang memuji diri, Tuhan uji gitu ya, tapi orang yang dipuji Tuhan. Ketika dia memberikan konfirmasi, aku senang dengan ketaatanmu begitu. Loh, saya baru sadar bahwa loh, ketaatan yang mana gitu. Ketaatan yang masih wah ini apa betul, ini apa begini, di tengah seperti ini dan sebagainya, ya penuh, masih ada tanda tanya, masih ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu pun sudah dianggap oleh Tuhan sebagai ketaatan gitu ya. Kalau kita masih mau gitu, hatinya mau gitu. Saya sering ngomong itu dengan anak-anak itu, hatinya mau aja gitu. Karena Tuhan tidak cari orang yang mampu gitu, Dia cari orang yang mau gitu ya. Saya ingat dengan pengalaman Reinhard Bonnke ketika Tuhan suruh dia untuk pergi ke Afrika, melayani, mulai dengan menginjil di perempatan jalan, memainkan akordeon dengan hanya 3-4 orang datang lewat dan seperti itu. Lalu ketika sekian tahun, puluh tahun kemudian, satu kali KKR, 1,7 juta orang, 2 juta, 3 juta orang datang, dia ditanya, apa rahasianya? Kenapa begitu banyak orang mau datang? Loh, saya enggak tahu, dia bilang gitu. Karena saya melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu, 3 orang datang aja udah puji Tuhan, dia bilang gitu. Enggak ada orang mau datang ke acara yang saya buat. Nah, apa yang membuat sekarang mereka mau datang kalau bukan Tuhan, gitu ya? Itu enggak ada. Saya cuman ketaatan aja, gitu. Lalu dia cerita, waktu Tuhan mulai suruh dia untuk buat KKR skala besar gitu di Afrika, dia nggak mau sebenarnya karena dia harus mengundurkan diri dari lembaga pelayanan tempat dia melayani sebelumnya gitu. Tapi kemudian malam itu Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak mau, aku akan ganti kamu gitu ya. Lalu dia ketik suratnya dengan berlinang air mata, pengunduran diri mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan baru setelah itu dia dengar kabar, ternyata sebelumnya ada satu hamba Tuhan yang memang melayani pelayanan skala besar seperti itu, tapi kemudian dia merasa lelah, merasa ini terlalu berat, memutuskan untuk berhenti. Dan lalu Tuhan geser itu kepada Reinhard Bonnke gitu. Nah, sekian tahun kemudian, yang menarik dia bersaksi begini, Tuhan suruh dia untuk menulis satu pamflet, buklet kecil tentang keselamatan, tentang Injil, untuk dikirimkan ke satu negara, semua orang di negara itu, semua rumah harus dipastikan menerima traktat atau buklet itu. Lalu dia langsung bilang, Tuhan, aku ini tidak pintar nulis. Gitu. Selama di Afrika, dia berkhotbah dalam bahasa Inggris. Saya kalau dengar Reinhard Bonnke berkhotbah dalam bahasa Inggris, saya terhibur. Gitu. Karena saya tahu, gitu ya, dengan aksen Jerman yang sangat kental, begitu dia berkhotbah di depan ribuan jutaan orang, mereka percaya Tuhan itu bukan dia. Gitu. Kadang saya ngomong bahasa Inggris lebih lancar dari Reinhard Bonnke gitu ya. Jadi bukan bahasa Inggrisnya, bukan kefasihan lidahnya, bukan gitu, tapi ketaatannya gitu. Karena kalau saya dengar bahasa Inggrisnya, waktu dia masih di Jerman, belum kuliah teologi, itu pelajaran paling dia tidak suka itu bahasa Inggris gitu. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia ke Wales, kuliah teologi dalam bahasa Inggris, itu pun masih, tadinya dia nggak diterima karena nggak bisa bahasa Inggris waktu pergi ke Wales, ke Inggris itu pertama kali gitu ya. Nah, tapi Tuhan suruh dia untuk menulis dalam bahasa Inggris untuk pertama kali disebarkan ke seluruh Inggris. Jadi menulis dalam bahasa Inggris ke seluruh Inggris ditulis oleh orang yang paling tidak suka itu bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Gimana gitu? Terus dia langsung ngomong, Tuhan ngomong, aku enggak cari orang yang mampu, aku cari orang yang mau. Gitu ya. Karena aku sudah minta ini beberapa orang sebelumnya dan mereka enggak mau. Kenapa? Biayanya dari mana? Biayanya sangat besar untuk mencetak sebanyak itu. Cara mendistribusikannya bagaimana dan sebagainya gitu. Itu sih itu. Jadi ada di mana, melakukan apa dalam ketaatan itu, saya percaya itu pemeliharaan Tuhan mengikuti. Karena di mana ada visi, di situ ada provisi gitu ya. Where there is a vision, there is a provision. Di mana ada visi, kita ngerti Tuhan suruh kita kemana, pemeliharaan Tuhan ngikut. Gitu. Saya ingat terakhir lah, ini mungkin satu hamba Tuhan, waktu saya wawancara gitu tentang berkat, tentang kemakmuran gitu ya. Saya tanya, Pak, berkat kemakmuran itu menurut Bapak bagaimana? Saya ngomong aja lah, Pak almarhum Pak Petrus Agung Purnomo gitu. Saya tanya beliau gitu. Oh dia bilang begini, berkat itu seperti bekal gitu ya. Jadi
kalau kita mau pergi naik kereta ke Bandung misalnya dari Semarang itu, terus kita akan bawa bekal misalnya ayam goreng gitu dengan nasi. Kan kita tidak pergi ke Bandung supaya kita makan ayam goreng kan di perjalanan gitu. Kita bisa makan ayam goreng karena kita pergi ke Bandung gitu. Nah, berkat itu seperti bekal. Kalau kita pergi ngikut ke mana tempat yang Tuhan perintahkan, di situ bekalnya akan disediakan gitu. Bekalnya akan dibawakan untuk kita. Bukan sebaliknya, wah aku ke Bandung supaya makan ayam goreng. Nah, enggak gitu. Itu sih ya. Oh, mantap ini 3 hambanya sudah menyampaikan hal-hal yang cool malam hari ini. Ada pertanyaan dikirim ke saya, nanti mohon ditanggapi para panelis. Berdasarkan hari-hari ini yang sedang terjadi, jadi menurut kita, hamba Tuhan ataupun orang percaya, pandangan bapak-bapak, pester-pester semua, mengenai krisis, kira-kira seperti apa? Jadi krisis itu kita maknai seperti apa? Gitu. Silahkan, siapa dulu kira-kira? Pastor Agus, mau duluan? Silahkan. Oke, krisis itu kesempatan. Karena buat saya ketika krisis terjadi, pasti ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka buat kita. Memang itu tergantung semua pola pikir dan pola pandang kita. Bisa menjatuhkan, bisa membuat kita tidak berdaya kalau pola pandang kita bahwa krisis itu adalah justru tidak baik buat kita. Tapi ketika kita menyadari krisis itu sebuah kesempatan, justru ini kesempatan kita untuk semakin mengalami Tuhan. Filipi 3:10 kan, aku hendak mengalami kuasa Tuhan. Jadi buat saya krisis adalah kesempatan untuk kita makin melekat dan mengalami kuasa Tuhan. Saja. Amin, amin. Pastor Ruben. Oke. Oke, ya. Krisis membuat kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau tidak ada krisis, kita nggak lihat mujizat, nggak ngelihat pertolongan Tuhan. Ya biasa-biasa aja, monoton. Ketika kami mengalami Tuhan di sini ya justru ketika gerejanya ditutup. Ya, ada orang Korea, dosen saya yang kasih dana sampai ratusan juta untuk bangun gereja lagi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau gerejanya tadinya nggak ditutup, kita nggak mengalami ya pertolongan yang begitu besar begitu. Ya, dan terus ada terus pertolongan Tuhan itu ya dalam apapun ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi pelayanan, dalam pekerjaan ya. Sungguh-sungguh Tuhan itu ada, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu ya, menyediakan ya pas waktunya. Sehingga kita tidak sampai gimana ya, ketika kita udah pada titik seperti titik akhir gitu, tapi Tuhan sediakan, Tuhan tolong ya gitu. Jadi kami melihat seperti itu ya, ketika ada krisis, disitulah mujizat Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan. Kita lihat ya dengan caranya Tuhan begitu. Karena mujizat nggak akan terjadi kalau nggak ada krisis ya. Iya betul, ya biasa aja monoton, nggak ada mujizat nggak. Oke, berarti apakah selain kita doa mujizat, kita juga perlu doa Tuhan kirimi kami krisis demi krisis? Ya, kalau kita mau, boleh saja kalau mau, ya mungkin supaya kita ada grafiknya meningkat seperti itu. Ya, jadi teringat perkataan Rick Warren dan juga Pak Adi yang hampir mirip, yang namanya berkat itu adalah segala sesuatu, apapun bentuknya, baik itu krisis, masalah, asal itu membuat kita dekat Tuhan, itu adalah berkat. Kebalikannya masalah itu apa? Segala sesuatu, apapun bentuknya, mungkin rumah, mobil, atau apa. Tapi kalau itu membuat kita jauh Tuhan, itu bukan berkat, itu masalah. Pastor Roni, silakan. Apa itu krisis menurut Pastor Roni? Ya, krisis itu pada umumnya membawa orang mendekat ke Tuhan gitu ya. Saya ingat
C.S. Lewis yang berkata bahwa penyakit, persoalan itu seperti loudspeaker-nya Tuhan, gitu, pengeras suaranya Tuhan kepada kita, gitu. Karena kadang-kala kita di PCI, kita terlalu sibuk ngomong sendiri dengan mendengarkan banyak hal, tidak mendengarkan Dia. Harus diberi pengeras suara, yaitu krisis, gitu. Wah, semua orang tiba-tiba dekat Tuhan, menyembah, berpuasa, berdoa di tengah krisis, gitu ya, di tengah kesulitan, gitu. Dan sebenarnya saya boleh berkata, krisis itu sebenarnya lebih ringan gitu dibanding berkat gitu ya. Itu krisis itu akan ya kalau orang nggak pahit aja dia akan biasanya bertobat, mendekat ke Tuhan, cari Tuhan gitu ya, pokoknya gitu. Tapi itu lebih ringan ya kan, pasti akan datang. Makanya kita disuruh untuk mendirikan dasar di atas batu, bukan di atas pasir gitu kan. Karena krisis pasti datang gitu, dalam bentuk hujan, dalam bentuk angin, dalam bentuk badai gitu, dia akan datang gitu. Tapi saya juga ingat Pak Jeffrey Rahmat bilang itu, biasanya hujan itu badai itu banjir itu persoalan. Tapi kalau hujan atau itu berkat gitu ya, itu mana yang lebih sulit gitu? Yang lebih sulit sebenarnya berkat gitu ya, lebih mudah merobohkan kita daripada persoalan gitu kan. Tapi kadang kita, dan tadi kalau Pak Yusuf bilang nggak usah diundang, krisis akan datang terus gitu ya. Itu sih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa malam hari ini. Pastor Agus tadi berkata, krisis adalah kesempatan. Pastor Ruben berkata, krisis itu awal mujizat. Dan Pastor Roni, krisis akan membawa kita dekat Tuhan, bahkan seringkali krisis adalah loudspeaker-nya Tuhan, karena sering dibisiki udah nggak dengar. Ada pertanyaan di kolom chat, mungkin panelis sudah membaca atau saya bacakan ulang aja. Apakah pertolongan Tuhan hanya terbatas kepada orang tertentu saja, atau semua orang bisa mengalaminya? Yang kedua, orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan, itu apa karena kepedulian Tuhan sudah tidak ada atas orang tersebut? Ya, ada pertanyaan demikian. Pastor Agus, mari silakan. Maaf, pertanyaannya nggak kedengaran, putus-putus. Oke, pertanyaannya, apakah pertolongan Tuhan hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan terbatas dan kasihnya tidak Halo? tugas kita bukan hanya tekun, tapi juga sabar menunggu waktu Tuhan untuk menolong kita. Kadang kita tidak sabar, akhirnya memutuskan untuk ambil kesimpulan sendiri. Buat saya Tuhan tidak pernah terbatas, kasihnya tidak pernah terbatas, siapapun sanggup ditolong Tuhan, asal kita nunggu kairos Tuhan dengan sabar, tekun, maka janji Tuhan berlaku buat kita. Terima kasih, luar biasa. Pastor Roni, silakan. Terakhir nanti Pastor Ruben. Ya, jadi pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan, itu persoalannya gitu. Nah, saya ingat ini menarik sekali menurut saya baca itu kesaksiannya Lorraine Cunningham, pendirinya YWAM itu. Dia bilang begini, satu kali dia sedang mission trip, pelayanan misi ke luar negeri, lalu istrinya di rumah sendirian, tapi kok kebutuhan mereka nggak ada ya gitu. Mereka sudah melayani bertahun-tahun, sudah nggak lagi bergumul untuk odol, sabun cuci, seperti sebagian besar anak-anak yang mendengarkan malam hari ini yang ada di asrama gitu ya. Pergumulannya dengan apakah bisa beli gorengan atau tidak gitu ya. Odolnya habis atau tidak gitu. Mereka sudah tidak lagi bergumul itu, meskipun pelayanan dengan pergumulan seperti itu gitu. Tapi tiba-tiba berkatnya nggak datang gitu. Sehingga mereka harus bergumul dengan persoalan day to day, hari demi hari seperti itu gitu. Lalu dia bergumul gitu, Tuhan ada yang salah nggak nih pertama gitu ya? Ada benih yang harusnya ditabur tapi aku makan nggak nih gitu? Ada yang belum aku kembalikan nggak? Ada yang belum aku nggak ada gitu. Terus apa? Gitu. Nah terus Tuhan bicara di hati istrinya,
Sederhana sekali dia bilang, di bawahmu itu masih ada sekian ribu orang yang setiap hari harus bergumul untuk odol, untuk keperluan sehari-hari. Gitu. Jadi ya kamu mungkin sudah lupa bagaimana bergumul dengan itu. Itu sebabnya sekali-sekali aku bawa kamu ke situ, ingatkan kamu tentang itu. Bukan berarti tidak ada pertolongan Tuhan. Nah yang berikutnya, dia cerita ada satu anak muda di dalam pelayanannya dia yang masih bergumul, dia berdoa Tuhan minta odol, nggak dikasih gitu. Sedangkan yang lain dapat odol, yang lain punya odol gitu. Jawaban Tuhan sederhana, kan masih ada garam dapur gitu, bisa kamu pakai untuk sikat gigi gitu. Jadi kan, loh kita pikir Tuhan mestinya ngasih odol. Kalau Tuhan menjawab itu Tuhan kasih odol, Tuhan kasih uang beli odol atau temannya nawarin untuk ambil odolnya. Enggak, jawaban Tuhan pakai garam dapur masih bisa gitu. Nah, itu pemeliharaan Tuhan, itu penyediaan Tuhan. Persoalannya kita sudah membayangkan, sudah ngeset di pikiran kita pertolongan Tuhan harus seperti ini, harus seperti itu, harus lewat si ini, harus lewat si itu gitu. Enggak gitu. Ya terserah dia, wong dia yang Tuhan, bukan kita gitu. Terserah dia seperti apa. Tapi kalau kita bisa melihat hati kita belajar mempercayai dia gitu. Kita bisa melihat sih gitu. Yang Pak Yusuf yang hafal juga itu. 3 semua yang sering dikatakan Pak Adi diulang-ulang gitu ya. Itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun sepertinya kesalahan orang lain, kesalahan tetangga, kesalahan pemerintah, kesalahan keadaan gitu, tapi tidak lepas dari kepedulian hati Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan tetap peduli. Cuman kita mikirnya kalau Tuhan peduli itu harus kayak gini, harus kayak gitu gitu kan itu. Nah itu sih. Makin seru nih malam hari ini. Pastor Ruben, silahkan. Ya, apakah terbatas pada orang? Tentu saja, tentu tidak ya. Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru padanya. Tuhan tidak pilih bulu ya, pilih orang ya. Semua sama di hadapannya. Ya. Jadi tidak terbatas kepada orang tertentu ya. Memang ada orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan ya. Tuhan dia mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Mungkin kita juga perlu belajar supaya kita lebih peka kepada Tuhan ya, sehingga kita juga termasuk orang yang bergaul karib, orang-orang yang dekat pada dia ya. Dan berikutnya, apakah orang yang tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kepedulian Tuhan sudah tidak ada pada orang tersebut? Tentu tidak juga ya, hampir sama ya. Jadi ya Tuhan itu Tuhan yang tidak membedakan orang ya. Bahkan kita orang kafir saja pun, orang yang di luar Yahudi, Tuhan tolong, Tuhan kasih keselamatan ya. Jadi apalagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita hanya butuh waktu, menunggu waktu. Kita lihat sahabatnya Tuhan, Abraham, dia menunggu waktu 25 tahun supaya dia ditolong Tuhan, diberikan seorang putra. Memang zaman sekarang ini adalah zaman yang instan, yang maunya cepat seperti itu. Tetapi kita lihat firman Tuhan juga menunggu itu adalah juga menanti pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti pertolongan Tuhan ya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita juga harus sabar menunggu ya. Karena menunggu itu juga adalah cara Tuhan untuk menolong kita, bukan harus seperti yang katakan teman-teman tadi, harus seperti ini, harus saat ini ya. Mungkin ada waktu timing yang tepat Tuhan akan berikan ya kepada kita. Jadi bukan karena Tuhan tidak menolong kita ataupun mungkin tidak kepeduliannya tidak ada pada kita. Itu kita salah ya. Itu tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu ya. Yes. Terima kasih buat jawabannya. Semoga menjawab apa yang ditanyakan peserta. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya gabung. Pertanyaan berikutnya. Kalau Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan itu peduli, bahkan dia penuh kasih, apa fungsinya doa? Karena toh tanpa doa pun Tuhan tahu, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan peduli. Kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya ada nilai apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat pertolongan-pertolongannya kepada kita orang percaya. Pastor Roni pertama, Pastor Ruben kedua, Pastor Agus ketiga nanti akan menjawab pertanyaan. Silakan. Yang pertama, kenapa kita berdoa gitu ya, Pak Yusuf ya bertanya?
akan Tuhan penuh kasih, Tuhan maha tahu, toh dia sudah tahu, gitu. Istilah simpel bahasanya mungkin gitu. Ya, saya itu senang ini. Saya lupa kutipan pastinya itu. Saya tidak salah ingat dulu itu Martin Luther. Tuhan tahu kenapa kita harus. Tuhan tahu kok kenapa kita harus kenapa kita masih harus berdoa. Karena kita yang nggak tahu gitu. Kita yang nggak tahu kehendaknya Tuhan gitu. Jadi kita berdoa supaya kita tahu yang kita mau itu sudah sama belum sama maunya Tuhan gitu loh. Gitu. Atau hanya kita habiskan untuk memenuhi keinginan kita sendiri, hanya keinginan kita, atau yang kita doakan itu apa gitu. Nah, persoalannya kan kita beranggapan kita berdoa itu meminta gitu kan. Gitu. Ya meminta, oke. Tuhan suruh minta, tapi kalau dalam perjalanan iman, meminta itu seperti di tahap-tahap awal gitu ya, di level-level dasar gitu. Kalau kita sudah semakin dekat, itu gambarannya seperti orang baru berpacaran, dia diajak jalan pacarnya, pergi ke mall, pergi ke supermarket, pergi ke pasar, lewat toko-toko, dia bilang, oh aku mau dong beliin cincin, aku mau beliin kalung, aku mau beliin tas, gitu-gitu. Ya besok putusin lah gitu ya. Tolong putuskan orang-orang seperti itu dengan segera, dengan yakin gitu ya, yang mendengarkan semuanya gitu. Dia langsung minta-minta gitu. Orang ngamen juga kita nggak senang gitu. Nyanyi baru genjreng-genjreng, belum ganti kunci, sudah nyodorkan kaleng gitu. Beda dengan kita lihat orang yang udah nyanyi satu lagu penuh, dia cuma taruh aja kalengnya di depan situ. Gitu. Orang nggak memberi pun, dia pergi dengan tersenyum. Lalu orang merasa bersalah sendiri. Dia udah nyanyi begitu, nggak minta, kok nggak aku kasih. Baliklah masukkan 10.000, 20.000 gitu ya. Saya pikir gitu sih, gitu. Kita berdoa bukan meminta sebenarnya gitu. Seperti nyetem, seperti menyelaraskan, seperti ngeset gitu ya. Hati kita sudah pas belum dengan hatinya Tuhan. Sama seperti kalau senar gitar itu. Saya dulu diajari teman karena saya nggak peka, nggak ngerti gimana nyetel itu. Jadi kalau ini senar kesekian kamu pencet, nanti senar di bawahnya kalau dia bergetar juga, berarti dia nadanya sama gitu. Oh iya gitu. Nah kita berdoa itu supaya kita ngerti. Nada kita ini sudah sama belum sama Tuhan gitu ya. Gitu. Jangan-jangan masih sumbang gitu loh. Nah kalau kita mau masuk ke level selanjutnya, kita nggak cuma minta gitu loh. Tapi kita datang untuk mau dekat aja sama dia gitu. Kalau saya boleh tambah sedikit ya, Pak Yusuf ya, saya ingat satu cerita menarik sekali. Seorang hamba Tuhan yang menulis tentang menemukan kemurahan Tuhan gitu. Dia ngomong gini, satu kali saya pulang kerja capek gitu, lalu saya duduk di kursi, saya baca Quran, anak saya tiba-tiba naik ke pangkuan saya gitu. Dan saya udah pikir, wah pasti dia mau minta sesuatu. Saya tanya, kamu mau minta apa? Gitu. Enggak, Daddy, I love you, gitu aja gitu. Terus dia bilang. Terus anaknya tetap di situ, dia baca Quran lagi. Hey, beneran, kamu mau minta apa? No, I just want to say I love you. Aku cuma mau ngomong I love you, Daddy, gitu. Akhirnya dia bilang gini, wah, hatinya nggak tahan. Gitu. Dia taruh korannya, dia tanya ke istrinya yang sedang di dapur, kira-kira makan malam kita siap jam berapa? Oh, 1 jam lagi. Gitu. Oke, gitu ya, 1 jam lagi. Lalu dia ajak anaknya pergi ke kota, masuk ke toko mainan, dan dia bilang, saya tuh seperti pengen ngomong sama dia, separuh dari toko mainan ini kamu boleh pilih, gitu ya. Karena dia nggak minta, gitu loh. Seperti Esther yang ketika ditanya oleh Ahasiweros, dia bilang, enggak, aku cuma pengen tuanku datang ke perjamuan yang aku buat, gitu aja. Gitu. Dia cuma pengen menyenangkan hati bapaknya. Gitu. Oke. Yang kedua, dari Pak Apiyu kelihatannya, di balik pertolongan dan lain-lain ya, mujizat, sebenarnya ada nilai apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan? Ini Pastor Roni mau jawab atau Pastor? Ya, boleh yang lain dulu, nanti saya terakhir saya balik ke situ. Pastor Ruben, ya silakan. Terakhir Pastor Agus. Ya, yang pertama tadi kenapa kita harus berdoa ya, gitu ya. Ya, walaupun Tuhan Maha Kuasa, kita harus, itu sama seperti kita punya HP yang bagus, yang canggih tapi nggak aktif. Tentu kita nggak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa panggil teman atau siapapun. Nah, itu juga kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia berikan segala, tapi kita tidak meminta ataupun ya dia tentunya tidak datang begitu saja ya dari langit. Mungkin
apalagi di luar ya, mungkin seperti Mas Roni mengalami itu ya. Kalau di hidup di luar kan mereka negara makmur, nggak kerja juga dikasih makan, dikasih semua fasilitas ya, maka banyak ateis mereka ya. Ya. Tetapi kita tentu orang yang percaya, anak-anak Tuhan ya, kita disuruh untuk meminta, disuruh kita untuk mengaktifkan iman kita, begitu ya. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan, nilai-nilai apa? Tolong diulang Pastor Yusuf. Ya, jadi di balik pertolongan Tuhan, Tuhan memelihara kita, menolong kita, memberi mujizat. Sebenarnya ada pesan apa sih dari sisinya Tuhan buat kita menurut Pastor? Iya, supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan, supaya kita terus berharap, supaya kita terus mengandalkan Dia, jangan melupakan Dia ya. Supaya kita ini ya, bahwa memang hubungan kita dengan Tuhan itu nggak bisa, tidak harus continue ya, terus menerus, tidak bisa berhenti, tidak bisa mundur, stagnasi, tapi terus harus step by step maju ya, sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Pastor. Pastor Agus, mari silahkan. Ya maaf nih, memang putus-putus saya agak susah ngikutin ya. Cuma begini, kadang kita salah memahami doa itu apa. Dalam benak kita doa itu minta, memohon gitu kan, itu doa gitu. Kan doa jauh lebih dari itu. Doa itu nggak sudah minta, tapi keintiman, persekutuan kita dengan Tuhan, itu doa. Sehingga Tuhan minta kita terus berdoa, jaga keintiman. Kalau kita jaga keintiman dengan Tuhan, saya rasa Tuhan tahu yang kita butuhkan. Seperti anak kita saja, anak saya dua perempuan remaja semua. Nggak usah minta pun saya tahu dia butuh apa. Bahkan dia pulang sekolah, air muka saya tahu dia sudah punya masalah, saya tahu. Karena saya dekat dengan mereka. Jadi doa itu nggak sekedar minta, tapi keintiman kita dengan Tuhan. Jadi mengapa kita berdoa? Tuhan minta kita intim, melekat dengan Dia. Dengan kita intim, maka kita tahu hati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Ini penting. Karena Alkitab berkata begini, Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jadi kalau kita nggak berdoa, rugi. Karena waktu kita berdoa, bisa kita minta bentuknya, Tuhan melampaui apa yang kita minta. Nah, jadi kalau kita nggak berdoa itu langkah paling rugi. Jadi minta terus sama Tuhan. Saya ingat Pak Adi, agar apa? Dia bisa melampaui yang kita doakan. Dan doa kita itu menentukan kualitas kita, bukan? Kalau doa kita sedikit, katanya begitu, kata dia. Kalau doa kita ringan, ya kualitas iman kita seperti itu. Jadi doa kita itu minta yang melampaui pikiran kita. Jadi saya rasa doa itu penting buat kita. Itu dulu, Pak. Terima kasih buat penjelasannya dari panelis semua. Mas Wardi, apakah ada pertanyaan dari Facebook? Karena saya nggak bisa buka Facebook malam ini. Tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, tanpa terasa ini saya terlalu asik malam hari ini karena saya pribadi sangat terberkati dengan acara ngopi malam hari ini. Saya banyak mendapatkan kebenaran-kebenaran. Tanpa terasa sudah 1 jam lebih 1/4 ini. Jadi kita akan bagian terakhir, yaitu para panelis memberikan closing statement buat pemirsa malam hari ini. Kayaknya Pastor Ruben dah siap ini, karena udah di-on-kan nih. Closing statement, ya. Kata-kata penutup kira-kira pesannya apa berkaitan dengan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, seperti yang sudah saya beritahu juga tadi, bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan itu ya dekatlah sama Tuhan. Ya, kita seperti Mazmur itu katakan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan ya, memberikan isi hatinya kepadanya. Ya. Dan tekun ya, ini tekun ini hari-hari ini mungkin
sangat langka ya, bahkan anak-anak Tuhan bekerja itu banyak sekali pindah sana pindah sini seperti itu, sehingga dia tidak nanya Tuhan dulu gitu, dia mau keluar aja dia dari tempat kerjanya, sehingga ya nggak ada apa ya, dia tidak melihat mujizat Tuhan selanjutnya karena dia berjalan dengan kekuatannya sendiri ya itu. Dan mungkin juga yang mau saya katakan, tentunya kita jadilah teladan ya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita teladan ya dalam memberi, dalam apapun ya, dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita udah jadi teladan ya, Tuhan juga pasti melihat dah ya apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan juga akan berkarya untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan seterusnya. Demikian. Oke. Terima kasih. Pastor Agus, boleh memberikan closing statement? Iya. Saya yakin bahwa Tuhan itu masih ada. Itu keyakinan saya. Kalau Tuhan masih ada, maka mukjizat masih ada buat kita. Dan penting dari itu adalah Tuhan dapat kita andalkan. Dalam segala perkara, Tuhan dapat kita andalkan. Karena itu, bagi saya iman nggak sekedar kita mengerti, tapi juga mengalami Tuhan secara pribadi. Jika bukan kata orang, tapi kita mengalami Tuhan dahsyat dan dapat kita andalkan. Mendekati kita. Mantap. Wow, terima kasih. Mantap. Pastor Roni, closing statement buat malam hari ini. Ya, kalau saya jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Itu closing statement-nya gitu ya. Seperti apa gitu? Seperti Naomi yang arti namanya sebenarnya pleasant atau menyenangkan gitu. Tapi waktu dia pulang, dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang pahit dalam hidupku gitu ya. Ternyata setelah itu dia diberi anak yang kemudian akan menurunkan Raja Israel, dan seperti itu menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan gitu. Makanya kalau Tuhan sedang mengerjakan hidup kita, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Itu sih. Oke. Atas nama bangsa Indonesia, saya mengucapkan terima kasih buat ketiga pastor yang malam hari ini sangat memberkati kami semua. Saya percaya Tuhan Yang Maha Esa akan memberkati pastor-pastor semua. Tuhan Yesus yang kita kasih akan memberkati pelayanan hidup dan keluarga pastor-pastor semua. Sebelum kita mengakhiri, kita akan foto bersama. Bolehkah semua kamera di-on kan? Biar kelihatan cantik dan gantengnya. Oke. Kita akan dibantu Mas Wardi akan memfoto kita malam hari ini. Ada Pastor Agus dari Banjarmasin. Halo. Wah, luar biasa join. Ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, bisa kameranya bisa dihidupin semua. Mas Wardi, apakah sudah? Oke. Sarange. Ya, bentar ya, saya hitung sampai 3. Oke. 1, 2. Lagi Bapak Ibu semua. Oke. Satu, 2. Terima kasih. Oke, wah terima kasih sekali. Kita akan akhiri malam hari ini dengan doa. Nanti Pastor Agus dari JKI Blessing Family Banjarmasin akan berdoa. Nah, sebelum Pastor Agus berdoa, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat atensi Ibu Bapak semua, hamba-hamba Tuhan, juga mahasiswa, juga jemaat. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah gabung di Facebook. Terima kasih buat alumni Sangkakala juga yang join. Halo Adit dari Sumatera. Dan ada yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon ini dimaafkan. Oke, kita akan mengakhiri. Pastor Agus dari Banjarmasin akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Mari kita satukan hati, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Begitu indahnya kasih kemurahan yang melimpah boleh kami alami malam hari ini.
di mana melalui webinar pada saat ini kami boleh dipertemukan, diperjumpakan bersama dengan hamba-hambamu Tuhan, dan kami tahu ini boleh menjadi berkat sehingga namamu dipermuliakan. Ngopi bareng STT Sangkakala boleh terberkati secara luar biasa, bahkan boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga Engkau memberkati para panelis, Bapak Pendeta Roy, Pak Pendeta Ruben, dan juga Pak Pendeta Agus Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah ditaburkan hari ini, boleh menjadi berkat sehingga kemurahan Tuhan menyertai dalam pelayanan keluarga, rumah tangga, bahkan dalam seluruh aktivitas pekerjaannya pun terberkati Tuhan. Kami ucap syukur, anugerah itu menyertai. Begitu juga STT Sangkakala, Tuhan Kau memberkati secara luar biasa sehingga mengalami pertumbuhan yang luar biasa, menjadi berkat sehingga banyak jiwa dimenangkan, dan melalui STT Sangkakala kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau juga memberkati Pastor Yusuf yang sudah menjadi moderator saat ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang terbaik, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan seluruh kehidupannya terberkati Tuhan. Setiap kami saat ini yang terlibat dalam Zoom saat ini mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam seluruh keadaan, dalam studi, bahkan di dalam pelayanan, bahkan keluarga, rumah tangga, dalam segala hal sehingga namamu dipermuliakan. Kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu yang ajaib. Pertemukan kembali hari Kamis yang akan datang dalam ngopi bareng bersama Sangkakala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur dan berdoa dan mengakhiri webinar saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Anda boleh Terima kasih Pastor Agus Banjarmasin. Anda boleh buka speakernya dan boleh berterima kasih buat pastor-pastor panelis ya. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Terima kasih semua. Luar biasa. Thank you. God bless semuanya. Sampai ketemu. Ya. Yes. Mari pamit dulu ya. Izin. Pak Laksono, terima kasih. Terima sudah kasih. join. Tinggalkan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Laksono sudah mengikuti juga. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Ruben. Ya, sama-sama Pak Laksono. Terima kasih Pak Ruben. Terima kasih Pak Ruben, Pak Roni, Pak Agus, Pak Roko. Sampai jumpa Kamis mendatang, kita jam 7 malam selalu ada acara ngopi, ngobrolin perkara iman. Thank you Halo buat sharing Uyan, semuanya. Grace, Kevin, Adi, Dorce, Riko, Bu Meli, terima kasih sudah join. Bu Ripka, halo Bu Ripka. Ya. Kapan main Salatiga? Waktunya Pak. Ya, Pak Agus dan semua pembicara saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya. Jangan kapok, kapan-kapan kami singgol lagi. Sangat terberkati malam ini. Terima kasih. Oke ya, boleh ya.